Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Hari ini kita akan belajar tematik tema 4, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6 ya. Nah anak-anak, sebelum kita belajar jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Nah sekarang anak soleh perhatikan, Dayu dan teman-teman bermain di halaman rumah. Kebersihan lingkungan harus diperhatikan sebelum bermain. Nah sekarang coba kalian amati dan kalian dengarkan baik-baik apa yang akan ibu bacakan ya. Teman-teman, sebelum bermain kita bersihkan dulu tempat ini. Setuju, daun-daun ini harus kita bersihkan. Sampah dedaunan harus dikumpulkan karena bisa diolah menjadi pupuk kompos. Setuju. Nah, setelah kalian mendengarkan percakapan tadi, coba kalian jawab pertanyaan berikut ini. Kita jawab sama-sama ya. Nah, pertanyaan yang pertama, apa ya isi percakapan Dayu dan teman-teman? Ada yang tahu? Ya, betul. Isi percakapan Dayu dan teman-teman adalah mereka akan membersihkan tempat bermain terlebih dahulu sebelum memulai permainan. Pertanyaan yang kedua, kegiatan apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman sebelum bermain? Nah, kegiatan apa? Ya, betul. Kegiatan yang dilakukan Dayu dan teman-teman sebelum bermain adalah membersihkan tempat bermain dengan mengumpulkan daun-daun yang berserakan. Terus pertanyaan yang ketiga, mengapa kegiatan itu harus mereka lakukan? Karena tempat bermain menjadi bersih dan nyaman. Pertanyaan keempat, apakah kalian setuju dengan kegiatan Dayu dan teman-teman? Ya, betul. Setuju. Terus, yang kelima, dapat diolah menjadi apakah sampah dedaunan yang dikumpulkan? Ada yang tahu? Ya, betul. Sampah dedaunan yang dikumpulkan dapat diolah menjadi pupuk kompos. Anak soleh semuanya hebat. Nah, anak-anak ada yang masih ingat permainan mengoper bola? Nah, permainan mengoper bola secara beruntun membutuhkan kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik merupakan wujud dari persatuan. Tahukah kalian sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan yang baik ketika bermain? Nah, sekarang coba kalian perhatikan tabel berikut ini. Sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam bermain. Yang pertama, kita harus menjaga kekompakan tim. Terus yang kedua, kita saling mendukung. Selanjutnya, tidak ingin menang sendiri. Coba kalian cari lagi contoh dari sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam bermain ya. Nah sekarang coba kalian perhatikan, Udin, Edo, dan Benny bermain kelereng di halaman rumah. Dayulani, Siti, dan Mei juga bermain lompat tali di sana. Walaupun berbeda agama, mereka bermain rukun. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Coba kalian amati gambar di bawah ini dengan teliti ya. Nah lihat, dari gambar ini coba informasi apa yang kalian dapat temukan atau kalian peroleh dari gambar ini? Ya, informasi yang kita dapat lihat dari gambar ini bahwa Dayu dan teman-teman sedang bermain bersama. Mereka bermain di halaman rumah yang sangat bersih. Mereka bermain dengan rukun. Nah, pertanyaan selanjutnya, sikap apa yang ditunjukkan Dayu dan teman-teman? Ayo, ya betul. Sikap yang ditunjukkan Dayu dan teman-teman adalah sikap persatuan dalam kebersamaan. Nah, ini mereka bersatu dalam bermain walaupun berbeda agama. Nah, coba sekarang kalian diskusikan dengan bapak atau ibu kalian
Dayu dan teman-teman menunjukkan kebersamaan dalam bermain. Kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Apa manfaat persatuan ketika bermain? Apa pula akibat yang kalian peroleh jika bersatu ketika bermain? Nah, yang pertama, manfaat persatuan dalam bermain. Satu, ialah permainan menjadi menyenangkan. Terus manfaat yang kedua, persahabatan menjadi lebih erat. Manfaat yang ketiga, tidak terjadi pertengkaran. Manfaat keempat, membuat kita disukai teman. Yang terakhir, dapat menumbuhkan kekompakan. Barusan itu adalah manfaat dari persatuan dalam bermain. Nah, sekarang akibatnya jika kita tidak bersatu dalam bermain. Yang pertama, permainan menjadi tidak menyenangkan. Terus akan terjadi pertengkaran. Yang ketiga, akan menyakiti hati teman. Terus membuat kita dijauhi teman. Dan terakhir, tidak akan tercipta kekompakan. Nah, selanjutnya ayo coba anak-anak amati kembali. Bermain kelereng dapat bermain dan bermain tali dapat membuat tangan kotor. Tangan harus dicuci setelah bermain. Nah, sekarang anak soleh dengarkan bacaan teks percakapan yang ibu bacakan ya. Nah, setelah bermain nanti harus cuci tangan ya. Di depan itu ada keran air. Di sana ada juga sabun dan spons. Iya ayah, kami akan mencuci tangan dengan bersih. Nah, anak-anak, jadi jangan lupa ya, kalau sesudah bermain, kita harus mencuci tangan. Nah, sekarang coba kalian dengarkan bacaan teks berikut ini. Judulnya tentang kesehatan badan perlu dijaga. Menjaga kesehatan badan itu penting. Hal ini dilakukan agar terhindar dari penyakit. Penyakit akan mudah datang apabila kurang memperhatikan kesehatan badan. Jika badan sakit, semua kegiatan akan terganggu. Nafsu makan pun akan berkurang. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan badan. Kita harus mandi secara teratur. Kita dapat menggunakan sabun mandi agar lebih bersih. Selain itu, kita harus mencuci tangan sebelum makan, mencuci kaki sebelum tidur, menggosok gigi setelah makan, dan sebelum tidur. Dengan demikian, badan akan menjadi bersih dan sehat. Nah, anak-anak, dari teks bacaan tersebut, apa yang bisa kalian peroleh? Informasi apa? Ya, tentang pentingnya menjaga kesehatan badan dan cara menjaga kesehatan badan. Nah, perhatikan gambar sabun dan spons. Gambar sabun dan spons ini berbentuk balok. Balok itu merupakan bangun ruang. Nah, bangun ini berbentuk prisma. Ya, prisma itu memiliki sisi atas atau sisi tutup atas, sisi tutup bawah, lalu ada 3 sisi tegaknya. Lalu di sini ada rusuk atau ruas garisnya, ada titik sudut. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah pelajari. Ini namanya limas adik-adik ya. Kalau di sini yang atas ini limas segi 4, kalau yang bawah ini limas segi 3. Nah, yang berwarna hijau ini adalah sisinya. Sisinya di sini ada 4 adik-adik ya. Lalu garisnya berupa rusuk, titik sudutnya ini ya seharusnya ya panahnya ke tanda ini. Ini namanya titik sudut. Kita punya gambar ini adik-adik. Ini namanya prisma tegak segitiga. Kita akan hitung berapa banyak rusuk, sisi, dan titik sudutnya. Yuk kita hitung bersama adik-adik. Banyak rusuknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi banyak rusuknya ada 9. Banyak sisinya. Nah, sisi depan, sisi belakang. Berarti 1, 2, sisi samping, 3, 4, sisi sampingnya yang ini ya. Lalu sisi bawah 4, berarti sisi bawah tambah 1, 5 ya. Jadi sisinya ada 5. Titik sudutnya 1,
3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Bangun ruang berikutnya adalah prisma tegak segi 5 ya. Ada berapa banyak rusuknya? Pada pembelajaran sebelumnya sudah nih adik-adik ya. Ada berapa? Yuk kita hitung dari tutup bawah dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Tutup atasnya 6, 7, 8, 9, 10. Yang sekarang yang naik 11, 12, 13, 14, 15. Berarti banyak rusuknya ada 15. Banyak sisinya sekarang. Tutup atas, tutup bawah. Ya, berarti ada 2. Tutup depan 3, tutup samping 4, tutup samping belakang 5, tutup samping belakang lagi 6, tutup samping belakang lagi 7. Berarti ada 7 sisi. Lalu titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti banyak titik sudutnya ada 10. Nah, alhamdulillah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini telah selesai ya. Nah, anak soleh dan soleha, nanti jangan lupa kirimkan tugas-tugasnya ya. Syukron jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.